Adik saya tinggal di Qatar, punya pembantu orang Filipin, Kristen asalnya, tapi akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Yang bertanya ini menceritakan adiknya ikut suami bekerja di Qatar, punya pembantu orang Filipin yang asalnya beragama Kristen. Kemudian alhamdulillah dapat hidayah memeluk Islam. Baru-baru ini dia meninggal dunia di Filipina. Keluarganya semuanya Kristen. Mereka tahu bahwa adiknya sudah masuk Islam, tapi oleh mereka dikebumikan di perkuburan Kristen. Padahal mereka tahu bahwa adiknya itu atau pembantu saya itu telah memeluk Islam. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jawabnya, andai kata pembantu Kristen, andai kata pembantu tersebut yang sudah memeluk Islam, lalu dia dikuburkan di perkuburan bukan perkuburan Islam, jangan bimbang. Allah yarhamah pembantu tersebut tetap dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima amal salehnya. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa adkhilhal jannah wa qiha min azabil qabri wa azabin nar. Walau dia dikebumikan di perkuburan Kristen. Walau, sebab bagi kita istilah kubur ni hanya istilah saja yang disebut dengan istilah kebiasaan. Bila orang mati dikuburkan. Kubur yang paling tepat orang Islam di perkuburan Islam. Orang yang beragama lain mereka ada perkuburan tersendiri. Letaknya kuburan bukan penentu nasib orang yang ada di dalam itu, bukan. Apalagi itu bukan kehendaknya, itu kehendak familinya yang lain agama. Hatta bagi kita, orang yang meninggal dunia karena dimakan oleh ikan jerung, dimakan oleh ular, dimakan oleh buaya, orang yang mati terhempas dari pesawat sehingga tak dapat dikesan walaupun seruas jari. Dalam ilmu akidah, dia tetap berada di alam barzakh. Dan nasib seseorang di alam barzakh sangat ditentukan bagaimana akhir hayatnya. Dia beriman atau tidak beriman. Kita doakan, mudah-mudahan Allah yarhamah, terhindar dari azab kubur dan azab api neraka. Walaupun beliau oleh orang-orang hidup dikebumikan tidak pada tempat yang sewajarnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawaban Ustaz ini kepada yang bertanya, bolehlah kirim kepada adiknya yang di Qatar. Sebab beliau dikatakan sangat sedih. Dia sudah Islam, tapi dikebumikan di perkuburan Kristen. Jangan sedih. Banyak baca doa-doa tadi.
Yang kedua, betulkah Pak Ustaz ada hadis yang melarang laki-laki lipatkan lengan bajunya dan lipatkan kaki seluarnya bagian bawah? Adakah hadis yang melarang berbuat demikian bagi laki-laki yang salat, yang kadang-kadang bajunya dilipatkan, bagian bawah celananya atau seluar dilipat supaya tidak isbal? Jawabnya ada, dan hadisnya sahih. Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya makruh, bukan haram. Salatnya tetap sah. Apalagi melipat bagian bawah kaki, bagian bawah seluar, bagian bawah yang menutup buku lali, itu namanya isbal, dan isbal juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita lipat supaya tidak isbal. Isbal maknanya dilabuhkan, sama ada kain, sama ada jubah, sama ada seluar, lalu dia lipat. Sebab kata ulama fiqh, membiarkan dalam keadaan buku lali lelaki tertutup itu makruhnya lebih berat berbanding makruh melipat. Jadi kalau ditanya ada tak larangan itu? Ada. Cuma larangan itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Tapi bila dibandingkan isbal, melabuhkan, hukumnya makruh. Melipat juga makruh. Maka melipat itu makruhnya lebih ringan daripada membiarkan dalam keadaan tidak dilipat. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya masih ragu-ragu lagi tentang penjelasan Pak Ustaz semalam. Tentang bila kita masuk Masjidil Haram Mekah, dikatakan oleh para ustaz, kita hendaklah tawaf yang namanya tawaf tahiyatul masjid. Bukan salat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid bila kita masuk masjid, mana-mana masjid. Hatta Masjid Nabawi. Sebab itu bukan Masjidil Haram. Salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat tahiyatul masjid. Tapi khas untuk Masjidil Haram Mekah, tahiyatul masjidnya, penghormatan terhadap masjid adalah dalam bentuk tawaf. Yang namanya tawaf sunat. Tawaf ada macam-macam. Tawaf haji, tawaf umrah, tawaf qudum, tawaf wida, dan tawaf tahiyatul masjid. Cuma kata ulama fiqh memberi uraian. Kalau kamu masuk Masjidil Haram memang tujuannya untuk buat tawaf. Selesai umpamanya wukuf di Arafah, kita kan tak pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Mesti tawaf. Kita habis umpamanya masuk masjid untuk umrah. Memang kita hendaklah langsung tawaf. Mula-mula kita datang
kita buat haji dulu, baru kemudian umrah. Yang disebut dengan haji ifrad. Beza dengan tamattu'. Tamattu' buat umrah dulu baru haji. Ifrad buat haji dulu, baru umrah kemudian setelah selesai haji. Lalu kita masuk buat pertama kali Masjidil Haram, namanya tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Atau ketika akan balik, kita ingin tawaf wida, selamat tinggal, itu maknanya masuk masjid untuk tujuan tawaf. Kena tawaf. Tapi bagi kita yang masuk masjid untuk salat berjamaah, masuk masjid untuk dengar ceramah, masuk masjid untuk iktikaf, kita dibolehkan buat salat sunat tahiyatul masjid. Tidak mengapa bila tidak tawaf. Sebab tujuan kita masuk masjid untuk tujuan salat berjamaah, untuk tujuan baca Quran, untuk tujuan iktikaf, untuk tujuan menghadiri majlis ilmu kalau ada majlis ilmu. Buat Masjidil Haram macam masjid-masjid biasa. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz ini dapat difahami. Itu pandangan para fuqaha. Bila tujuan masuk masjid, memang kita tidak buat tawaf, memang kena tawaf. Termasuk tawaf tahiyatul masjid. Kalau itu tujuan kita. Tapi bila dengan tujuan-tujuan untuk salat berjamaah, untuk menghadiri majlis ilmu, untuk baca Quran, untuk i'tikaf, kita boleh buat salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Mudah-mudahan dapat difahami. Begitu maklumat yang Ustaz dapat setelah Ustaz cari beberapa sumber. Nah, yang terakhir Pak Ustaz, mohon pencerahan Assalamualaikum Uday, apabila mengerjakan salat sunat qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat zuhur, untuk salat zuhur ni ada hadis yang derajatnya sahih. Bagus kita buat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. 2 rakaat juga boleh. Zuhur sebelum zuhur, 4 rakaat juga boleh. 2 rakaat sesudah zuhur juga boleh. Tapi ada hadis yang berasingan, ada mengatakan derajatnya hasan, ada yang mengatakan derajatnya sahih. Bila 4 sebelum zuhur salat sunat dan 4 rakaat sesudah zuhur salat sunat ba'diyah, Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya daripada dijilat oleh api neraka. Besar fadilatnya. Yang jadi pertanyaan, 4 rakaat itu Pak Ustaz dilakukan dengan 1 salam atau 2 salam? Jawabannya kata ulama fiqh, dua-dua boleh. 4 rakaat macam zuhur, 1 salam. 2 rakaat juga boleh. Tapi ada tambahannya. Yang lebih afdal adalah 2 rakaat 1 salam. Tambah lagi 2 rakaat 1 salam. Maknanya 4 rakaat 2 kali salam. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Ini antara lain jawabannya kata ulama fiqh.
Bila kita lakukan 2 rakaat, ditambah 2 rakaat, maka akan bertambahlah takbir yang kita baca. Akan bertambahlah selawat yang kita baca. Semakin banyak bacaan kita, karena kita buat 2-2, termasuk salam kita juga akan jadi lebih, dari 1 menjadi 2, takbir pula jadi sekian banyak, tahiyat pula jadi sekian banyak. Itu di antara sebab mengapa 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam lebih afdal. 1. Yang kedua, ini lagi kuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat sama ada siang atau malam adalah 2 rakaat 2 rakaat. Hadis Nabi. Bukan salat malam saja 2 rakaat 2 rakaat. Salat sunat siang juga yang 4 rakaat buat 2-2. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Ingat selalu tentang doa tadi. Sangat power. Kalau boleh tolong hafalkan. Tolong hafalkan. Baca selalu. InsyaAllah lama-lama kita akan hafal. Yang kedua, jangan lupa nanti sore jam 5.30 kita ada kelas akidah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki, Ya Allah, yang baik-baik, halal lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar satu doa yang cukup power. Singkat lafaznya, tapi sangat mendalam maknanya. Sampai disuruh oleh Nabi, siapa saja yang mendengar doa ini, hendaklah dia dalami, fahami, amalkan, dan sebar-sebarkan. Jarang-jarang Nabi sebut komen seperti ini. Ini menunjukkan bahwa doa ini sangat power. Apalagi kami yang selalu bersedih, gundah, resah, tension. Mudah-mudahan dengan memahami doa ini, hati kami akan menjadi lega, happy selalu. Terutama terhadap Al-Quran dan mempelajari. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ja'alnaka fi nuhuri a'da'ika wa a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk mengalahkan musuh-Mu dan musuh kami. Sahyoniyah, Zionisme. Dan kami mohon agar dilindungi kami, begitu juga saudara-saudara kami di Palestin, daripada kezaliman Sahyoniyah. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Kalahkanlah mereka. Dan berilah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin yang dizalimi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.